Oke, teman-teman semua. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai momentum dan energi kinetik. Nah, jadi sebelumnya kita sudah membahas momentum dan di bab sebelumnya kita membahas mengenai energi kinetik, yang mana keduanya itu adalah besaran yang menunjukkan gerak. Nah, kita ingin tahu apa sih perbedaan dan hubungan antara kedua besaran ini, gitu ya, selain ya nama dan juga misalkan satuan atau gimana gitu ya. Kita ingin mencari tahu perbedaan konsepnya. Nah, jadi kita tahu bahwa benda ketika bergerak itu memiliki momentum dan energi kinetik, di mana momentumnya itu diberikan P sama dengan mv. Atau dalam notasi vektor, kita miliki bahwa vektor dari momentum itu sama dengan m dikalikan vektor v. Di mana di sini kita bisa plot grafik antara momentum dengan kecepatan P terhadap V itu adalah grafik linier, karena kita juga bisa melihat bahwa persamaan dari momentum terhadap kecepatan itu adalah persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan mx. Dan juga kita memiliki perumusan energi kinetik EK sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, atau kalau kita tuliskan karena V-nya, kecepatan itu adalah besaran vektor, kita memiliki EK sama dengan setengah M dikalikan besar dari vektor kecepatan dikuadratkan. Nah, kita bisa plot grafik antara energi kinetik dengan kecepatan, yang mana bentuknya itu adalah grafik parabola yang cekung ke atas, karena sini persamaannya itu adalah persamaan parabola Y sama dengan AX kuadrat. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa momentum itu adalah besaran vektor dan energi kinetik itu adalah besaran skalar, meskipun energi kinetik itu bergantung terhadap kecepatan dan kecepatan itu adalah besaran vektor. Nah, pertanyaannya adalah apa sih hubungan dari kedua besaran itu gitu ya, dimana kita memiliki P sama dengan mv dan EK sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, kalau kita kuadratkan momentum, maka kita memiliki P kuadrat sama dengan M kuadrat V kuadrat. Nah, kalau energi kinetiknya kita kalikan dengan M per M, ya, karena M per M itu kan 1 gitu ya, maka kita akan memiliki EK sama dengan 1/2M M kuadrat V kuadrat. Nah, M kuadrat V kuadrat itu tidak lain adalah P kuadrat. Jadi, EK sama dengan P kuadrat per 2M. Nah, kalau misalkan kita bisa tuliskan momentum dalam notasi vektor, vektor P sama dengan M vektor V, maka kita bisa tuliskan bahwa energi kinetiknya itu sama dengan besar dari vektor P dikuadratkan per 2M. Ya, karena kita harus menuliskan energi kinetik itu dalam bentuk skalar gitu ya. Sedangkan kalau misalkan misalkan ada dua kemungkinan ya, P cross P atau P dot P gitu ya. Perkalian dua vektor itu ada dua kemungkinan, pakai perkalian cross atau perkalian dot. Nah, yang menghasilkan skalar itu adalah perkalian dot. Jadi besar dari P itu kan tidak lain sama dengan P dot P ya. Jadi kita gunakan perkalian dot agar menghasilkan skalar. Nah, sekarang kita ingin membandingkan secara konsep tentang momentum dan energi kinetik. Nah, misalkan di sini ada benda ya yang bergerak ke kanan dengan kecepatan konstan. Nah, pertama-tama kita tinjau untuk momentum. Kita ingin mengubah momentumnya. Gimana caranya? Dengan memberikan gaya, gitu ya. Jadi kita ingin menghentikan benda yang sedang bergerak, yang awalnya bergerak dengan kecepatan v, kemudian diam. Maka kita bisa ukur waktunya gaya yang dibutuhkan selama waktu t gitu ya untuk menghentikan benda itu, dimana perubahan momentumnya yaitu impuls itu sama dengan perkalian antara gaya dengan waktunya t. Nah, sekarang untuk mengubah energi kinetiknya kita juga harus memberikan gaya gitu ya, dimana kita bisa melihat bahwa gaya ini itu dibutuhkan dalam jarak d ya. Jadi gaya ini diberikan dalam jarak d untuk menghentikan benda di sini yang awalnya memiliki kecepatan dan akhirnya berhenti. Nah, kerja yang dilakukan oleh gaya ini itu adalah W sama dengan F dikalikan D, dimana kita tahu bahwa kerja itu adalah selisih dari energi kinetik gitu ya. Nah, jadi kita bisa melihat nih, ada dua kesebandingan yang mirip namun berbeda. Ini impuls itu adalah perubahan momentum, itu adalah perkalian gaya dengan waktu, sedangkan kerja itu adalah perubahan energi kinetik, itu adalah perkalian gaya dengan jarak gitu ya. Nah, jadi ini ada dua konsep yang berbeda.
Artinya, momentum itu adalah besaran yang menunjukkan lama waktu agar gaya mengubah kecepatan ke nol. Dan juga energi kinetik itu adalah besaran yang menunjukkan sejauh mana benda berpindah ketika gaya mengubah kecepatan ke nol, gitu ya. Karena di sini kita bisa melihat momentum itu berkaitan dengan waktu dan energi kinetik berkaitan dengan jarak. Nah, jadi misalkan bola itu ada dua bola di sini ya. Nah, bola di sini itu dilempar. Nah, kita bisa melihat bahwa ketika terjadi tumbukan gitu ya, itu ada sedikit ledakan gitu ya. Ya, nah seperti itu. Nah, jadi di sini itu ada kerja yang dilakukan oleh kedua benda, yang dilakukan oleh gaya kontak kedua benda itu berakhir seperti ledakan, ya khususnya itu berupa panas maupun suara gitu ya. Kalau misalkan kita melemparkan dua benda dan menumbuhkan satu sama lain, pasti ada suaranya, duk gitu ya, atau gimana. Nah, dan kita juga tahu bahwa ketika dua benda bertumbukan itu akan selalu memenuhi hukum kekekalan momentum, yaitu P1 awal ditambah P2 awal itu sama dengan P1 akhir ditambah P2 akhir. Nah, namun ini juga memenuhi hukum kekekalan energi, yaitu energi mekanik, perubahan energi mekanik awal perubahan energi mekanik benda pertama ditambah perubahan energi mekanik benda kedua itu sama dengan jumlah dari gaya non-konservatif. Nah, jumlah dari gaya non-konservatif itu ada banyak gitu ya. Ada misalkan itu tadi ada suara, ada panas gitu ya. Jadi ada energi yang hilang dan diubah menjadi suara, panas dan lain-lain. Kalau misalkan di sini ternyata retak gitu ya. Nah, itu adalah kerja oleh gaya non-konservatif. Nah, kalau misalkan kita menganggap bahwa energi potensial antara kedua benda itu sama, jadi bendanya itu misalkan di sini pada akhirnya tetap berada pada ketinggian yang sama, ya. Kalau ini kan ketinggiannya beda tuh setelah tumbukan. Nah, sekarang kita tinjau ketika ketinggian setelah tumbukannya itu sama. Jadi kita bisa menghilangkan suku energi potensialnya karena energi potensialnya itu tidak berubah gitu ya, karena berada pada ketinggian yang sama. Jadi kita bisa memiliki bahwa perubahan energi kinetik benda pertama ditambah perubahan energi kinetik benda kedua itu sama dengan jumlah dari kerja yang non-konservatif. Artinya kita bisa melihat bahwa pada tumbukan itu energi kinetiknya itu tidak kekal meskipun momentumnya itu kekal. Nah, energi kinetiknya itu akan kekal jika kerja non-konservatifnya itu sama dengan 0 gitu ya. Jadi delta EK1 ditambah delta EK2 itu sama dengan 0 yang akan kita bahas di video berikutnya. Nah, pertanyaannya adalah benarkah sih momentum selalu kekal ketika tumbukan? Kalau misalkan di sini kita memiliki bola yang kita lemparkan ke tembok. Nah, pada suatu ketika misalkan bolanya itu nyangkut gitu ya, nyangkut di tembok. Artinya bolanya itu bergerak gitu ya, tidak bergerak lagi, kecepatannya itu sama dengan 0. Kalau kita tinjau momentum awalnya itu adalah momentum bola awal ditambah momentum tembok awal. Nah, karena temboknya itu diam, maka momentum awalnya itu hanyalah momentum bolanya, yaitu M bola dikalikan kecepatan bola. Nah, setelah melakukan tumbukan, maka bolanya itu akan diam gitu ya, diam di dalam tembok itu. Jadi momentum akhirnya itu adalah momentum bola akhir ditambah momentum tembok akhir, dan itu sama dengan 0. Artinya momentum akhir dan awal itu berbeda. Nah, karena momentum akhir dengan awal itu berbeda, maka apakah momentumnya itu nggak kekal? Nah, enggak ya. Jadi kita bisa melihat bahwa tembok ini itu menyatu dengan bumi gitu ya, karena di sini temboknya itu di di tembok gitu ya, di semen gitu dengan bumi, dengan tanah. Nah, artinya massa yang ada di sini, massa totalnya itu adalah massa bola, massa tembok dan juga massa bumi. Jadi momentum akhirnya itu kita bisa tuliskan seperti ini. Momentum akhirnya itu sama dengan massa bola dikalikan ditambah dengan massa tembok ditambah dengan massa bumi dikalikan kecepatan total akhirnya. Nah, kita tahu bahwa massa bola dikalikan V bola itu adalah sangat kecil gitu ya dibandingkan jumlah dari ketiga massa ini. Jadi sebenarnya tembok
bola dan bumi itu ikut bergerak gitu, ketika ditumbuk oleh bola ini. Namun gerakannya itu sangat kecil karena momentumnya itu sangat kecil gitu ya. Kita bisa mencari kecepatannya VT itu sama dengan PT dibagi dengan M bola ditambah M tembok ditambah M bumi gitu ya, dan seterusnya. Dimana PT itu akan sama dengan momentum awal karena momentum itu harus kekal gitu ya. Hanya saja di sini kita bisa melihat bahwa karena kecepatan geraknya, kecepatan akhirnya itu sangat kecil, maka kita bisa mengabaikan gitu ya, sehingga kita menganggap bahwa bendanya itu akhirnya diam gitu.